Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan selalu nyalakan tombol lonceng. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Salinding dari Prodi Teologi kelas B NIRIM 2020218684. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu bagian dari PUEBI, yaitu pemakaian tanda baca. Ada 4 tanda baca yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu tanda tanya. Fungsi dari tanda tanya ada 2, yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Raya Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya balas kurung titik. Di Indonesia, yang kedua, di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya balas kurung bahasa daerah. Yang kedua, yaitu pemakaian tanda baca tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Itu beberapa contohnya. Yang ketiga, yaitu pemakaian tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan balas kurung Republik Indonesia dirayakan secara klimat. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, tanda kurung siku, lihat halaman 3 sampai halaman 38, tanda kurung siku, tanda kurung, perlu dibentangkan di sini. Yang keempat, penggunaan tanda titik koma. Ada fungsinya, ada 3, yaitu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, contohnya, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis tanda titik koma, ibu menulis makalah, tanda titik koma, anak membaca cerita pendek, titik. Yang kedua, fungsi yang kedua, yaitu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, tanda titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, tanda titik koma. Yang ketiga, berbadan sehat, tanda titik koma. Dan keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma,
pensil, koma, dan tinta, tanda titik koma, baju, celana, dan kaos, tanda titik koma, pisang, koma, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua kelas, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, tanda titik i. 2. Penyusunan anggaran, koma, anggaran rumah tangga, koma, dan program kerja, tanda titik 2, dan pendataan anggota, koma, dokumentasi, dan aset organisasi. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.